Salam Bapak Ibu, selamat sore yang berkati. Ketemu lagi dengan Warung 17 Argopuro Jling. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti wawancara dengan salah satu budayawan warga GKJ Jemaat Ponorogo, Ibu Gus Hariah, tentang budaya Ponorogo, khususnya masalah reog. Ada hal yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahui. Nah, untuk itu memang sebaiknya kita mengetahui. Bapak Ibu, meskipun bulan keluarga sudah ditutup, tetapi wawancara ini menjadi salah satu hal yang penting, dan nanti akan kita teruskan dengan belajar mocopat bersama-sama lewat online. Untuk itu mari kita mengikuti wawancara dengan Bu Gus Hariah. Sudah dikasih Tuhan, saya sudah di rumahnya Ibu Gus Hariah, salah satu budayawan Ponorogo yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam bidang kebudayaan. Dalam rangka bulan budaya GKJW, kita diajak dan dianjurkan oleh Majelis Agung untuk nguri-uri budaya Jawa khususnya, karena GKJW ada di Jawa, untuk mencoba mempergunakan kalau mungkin dipadukan dengan ibadah-ibadah yang ada di jemaat kita Ponorogo. Kita akan bertanya dan berdialog, wawancara kalian Bu Gus Hariah, budayawan Ponorogo. Nggih, sugeng dalu, sugeng sonten ya, Ibu. Sugeng sonten Bapak Pendeta. Mohon maaf, kami makili dari teman-teman multimedia dalam rangka bulan budaya ingin mengetahui tentang budaya Ponorogo, khususnya reog, dan ini yang kesenian yang sangat terkenal sampai ke luar negeri. Nah, kami ingin diceritani tentang reog, mungkin asal usulnya, dan mungkin versinya, mungkin ada versi apa saja, nanti mohon diceritakan kepada kami supaya kami bisa mengetahui. Ngaten mungkin bisa diceritakan. Ya, sebelumnya selamat bulan budaya. Demikian Bapak Pendeta ya. Reog. Reog itu artinya, reog itu sendiri adalah kesenian yang bisa dimainkan dengan berjalan. Maka dari itu, reog itu tidak hanya di Ponorogo saja adanya. Ada reog Trenggalek, ada reog Tulungagung, ada reog Bali, ada reog Jogja, reog Semarang. Nah, reog itu banyak, di mana-mana ada reog. Tapi versi tampilannya berbeda. Nah, Ponorogo itu adalah versi tampilan yang tidak hanya menggunakan otak dan otot biasa saja, tetapi versi reog Ponorogo adalah menggunakan otak dan otot yang ekstra, yang luar biasa. Maksudnya gimana Bu? Karena propertinya, alatnya reog itu sendiri harus diangkat dengan menggunakan gigi dan mengandalkan dicakot ya, dan mengandalkan otot-otot leher, punggung serta paha, dan itu harus dimainkan oleh orang yang sudah latih
yang namanya pembarong. Nah, pengertian reog itu sendiri adalah kenapa reog kok mesti orang asosiasinya Ponorogo? Karena reog mana-mana itu tidak sehebat, tidak seagung, tidak wow begitu dibandingkan dengan reog Ponorogo. Oleh sebab itu orang menyebut kalau sudah reog ya gandengannya Ponorogo. Sebenarnya ada reog Galek, reog Tulungagung gitu. Itu apa nggak ada sangkut pautnya dengan asal usul? Jadi reog itu asalnya itu dari Ponorogo. Apa nggak ada semacam itu? Tidak. Kalau reog Ponorogo dari Ponorogo, kalau reog itu adalah kesenian yang bisa ditampilkan dengan berjalan, tidak di panggung saja, ya gitu ya. Nah, sekarang reog Ponorogo itu bagaimana kok asal usul reog Ponorogo? Nah, itu dulu begini. Pada waktu Kerajaan Mojopahit, rajanya Brawijaya V atau Bre Kertabumi yang mempunyai demang atau demung namanya Ki Ageng Kutu Surya Ngalam atau biasa Ponorogo orang menyebut Surukubeng, Ki Ageng Kutu Surukubeng yang duduknya lenggahnya di Jetis. Nah, itu orang Ponorogo yang sangat memperhatikan kesatuan, persatuan, sangat memperhatikan kepahlawanan, memperhatikan keutuhan daripada kerajaan itu sendiri. Nah, pada waktu itu Bre Kertabumi itu mempunyai permaisuri yang namanya Putri Cempo dari Cina. Nah, itu beliau Raja Bre Kertabumi itu sangat menomorsatukan si permaisuri itu sehingga apa yang dimau oleh permaisuri selalu dinomorsatukan, diberikan, dimanja begitu ya. Sehingga permaisurinya itu mengatakan bahwa hanya memperhatikan akulah seharusnya raja. Sehingga raja itu sampai-sampai tidak memperhatikan perkembangan kerajaan. Pada waktu itu kerajaan itu harus berkembang, harus mempunyai area yang lebih luas, lebih akan menjajah begitu ya. Situasi kondisinya tidak diperhatikan oleh raja. Sehingga Brunei hilang. Dulu sampai Brunei itu kan menjadi di bawah Kayong Mojopahit. Lama-lama hilang lah. Kutu, Ki Ageng Kutu Surya Ngalam, geram. Kenapa si raja saya ini, raja kami ini, kok hanya memperhatikan permaisurinya saja, tidak memperhatikan bala tentaranya, tidak memperhatikan masyarakat, wilayah kerajaannya, begitu. Ya. Sehingga Ki Ageng Kutu Surya Ngalam pada waktu itu, kalau mau sowan, mau matur, raja itu berkuasa. Siapapun kalau tidak berkenan di hadapan dia penggal itu biasa, dia kerajaan itu. Dipenggal lidahnya apa diperung telinganya itu suka-suka raja. Nah, daripada dia demikian lalu mempunyai inisiatif, mempunyai ide untuk membuat sindiran kepada Bre Kertabumi atau raja itu tadi. Nah, sindirannya apa? Sindirannya berupa kesenian yang namanya reog itu tadi. Kenapa diberi reog? Karena seni ini nanti akan dinikmati oleh siapapun, akan saya mainkan dengan berjalan. Nah, begitu namanya juga reog. Isinya begini. Barongan macanya itu diibaratkan rajanya. Diibaratkan Bre Kertabuminya, Raden Wijayanya. Lalu dadak meraknya ini diibaratkan permaisuri. Permaisuri. Dia sudah diinjak-injak sampai begitu. Nah, terus Ki Ageng Kutu Surya Ngalam menempatkan dirinya sebagai bujang ganong. Yang lucu itu dia. Ya, yang lucu itu. Sehingga dulu bujang ganong itu narinya tidak akrobatik, tidak begitu, tapi narinya tuh seperti ngece. Ya gitu. Itu karena apa? Ngece raja.
dan selalu ada di depannya, nggak pernah Bujang Ganong itu berada di belakangnya, nggak pernah itu. Dan tidak ada figur Klono Sewangdono. Figur Klono itu apa, Bu? Nah, di dalam versi Ki Ageng Kutu Surya Ngalam itu reog tidak muncul Prabu Klono Sewangdononya. Tetapi ada setelah Raden Katong ke Ponorogo diperintah oleh pamannya, adik daripada Bri Kertabumi yang namanya Raden Patah, untuk mengembangkan agama Islam di telatah selatan baratnya Gunung Lawu, yaitu Ponorogo ini. Datanglah Raden Katong ke sini. Di sini bertemu dengan Ki Ageng Mirah. Nah, bersama Ki Ageng Mirah, dia tahu bahwa, loh, kok bapak saya masih di ECC seperti itu, nah, masih disindir seperti itu. Nah, sekarang karena Ki Ageng Kutu Surya Ngalam sudah kalah sama Raden Katong, yang adalah anak perempuan satu-satunya dijadikan istri Raden Katong. Anak pertamanya bernama Suro Menggolo, dijadikan Menggolonya Ponorogo. Dan anak yang kedua namanya Suro Handono. Anaknya 3, Suro Kubeng itu anaknya 3. Suro Kubeng mati di tangan Raden Katong, tapi anak-anak ketiganya dijadikan direngkuh sebagai tenaganya, dipakai sebagai penguat Ponorogo. Nah, untuk kesenian reoknya Ya. itu setelah di ada Klondono tadi ya. Klono Sewangdono. Klono ya, itu berarti berubah. Ki Ageng Kutu Surya Ngalam punya reog yang tidak ada Klono Sewangdononya. Oh ya. Lalu Raden Katong bersama Ki Ageng Mirah, Ki Ageng Mirah itu adalah penasehat agamanya Katong. Iya. Nah, itu berunding bagaimana kalau reog ini dirubah menjadi, ini bukan sejarah tapi legenda ya, legenda, bukan sejarah. Ya. Sekali lagi bukan sejarah karena buatan manusia. Iya. Bukan manusia. Bagaimana kalau ada tokoh Klono Sewangdono sebagai raja yang nanti diceritakan bahwa akan melamar Sang Diahayu Putri Songgolangit di Kerajaan Kediri, begitu. Terus nanti di jalan dihadang oleh singo itu biasanya di atasnya singo itu bertengger merak yang suka metani kutunya singo gitu loh. Tuh. Nanti ceritanya begitu. Terus akhirnya perang. Setelah perang kalah menjadi bolonya ya, Klono Sewangdono, terus berjalan menuju ke Kediri. Nah, di situ diterimalah karena pertama kali melamar Klono Sewangdono itu tidak diterima. Ada sayembara kalau bisa menciptakan atau memboyong kesenian yang belum ada di dunia ini, baru nanti saya terima. Nah, ini kesenian yang menurut ceritanya manusia ya, bukan sejarah ya, bukan, sekali lagi bukan sejarah. Ini sudah digodok sama pakar-pakar seniman bahwa ini bukan sejarah. Nah, itu setelah itu datang ke situ diterima, tetapi setelah diterima, kenapa Putri Kediri melarikan diri? Karena dia malu sama Klono Sewangdono. Mengapa malu? Karena dia adalah putri yang kedi. Kedi itu tidak menstruasi dan tidak bakalan punya anak gitu. Kedi namanya. Kedi. Dia lari, akhirnya dia pulang. Klono Sewangdono pulang sambil nari-nari ya seperti arak-arakan yang sudah. Nah, jatilan itu menggambarkan adalah, kalau jatilannya siapa tadi? Gubeng. Itu jatilan itu menggambarkan sang maju perang, tetapi dirias dengan perempuan. Yang dulu jatilan itu pakai cemoro panjang, lalu pakai kebaya, jogetnya itu
tak tang 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 tang. Jadi jogetnya itu joget lembut, joget medoi, joget badam begitu. Memang dibuat begitu. Iki lho, prajuritmu wis wedok, wis ora wani perang begitu loh. Pada waktu itu sindiran loh. Iki lho prajuritmu ki wis ora wani perang, wis kaya wong wedok gitu. Nah, dirubahlah oleh Katong menjadi sekarang prajurit penunggang kuda yang dinamakan Jatilan itu benar-benar terpilih, prajurit yang terpilih, yang tangkas, yang terengginas, yang ganteng-ganteng gitu. Makanya sekarang ya riasan jantan. Di sini ada apa? Gudeg, ada kumis, jantan. Cuma yang main tetap perempuan. Tidak mesti Iya, ya. iya. Pemainnya bisa perempuan, bisa Laki-laki. Tapi memang tidak ada unsur apa itu nyindir tadi. Sudah murni tidak. kesenian, Iya, namanya gitu ya. Iya, komplit kesenian. Itu adalah versi Bantarangin. Ada dua versi yang saya ceritakan, versinya Surukubeng atau Ki Ageng Kutu Surya Ngalam dan versinya Bantarangin. Kalau versi Surukubeng itu tadi sindiran terhadap sang raja Mojopahit. ya Brawijaya V. Kalau di versi Bantarangin adalah versi adegan bener-bener raja Minang mau melamar putri Songgolangit Dari Kediri. dari Kediri. Kalau versi di Ponorogo memang untuk nyindir. Apakah di lain juga ada model ini? Ya tidak ada, Gak ada. tidak ada, Gak ada meraknya? tidak ada. Seperti galak itu cuma caplokan itu. Oh, itu namanya juga reok. Iya, reok galak itu. Reok Tulungagung cuma ininya seperti ini loh Pak. Nah itu. Oh iya iya Ya, iya. sedikit sama apa kecil segitu itu ya namanya juga reok. Oh ngaten. Ya menampaknya kalau di Jogja itu hanya nari-nari saja, tidak ada aksesori apa-apa, itu namanya juga reok. Mungkin ini nanti yang ditekanan Bu nggih. Supaya selama ini saya sendiri bayangnya reok itu ya seperti di Ponorogo ini. Artinya kalau ada reok di mana-mana ya kaya nok Ponorogo. Tidak ya. Kalau ada reok seperti Ponorogo, dia mengatakan ya reok Ponorogo, meskipun itu di Jakarta, meskipun itu di Trenggalek, meskipun itu di Tulungagung. reok Ponorogo. Reok Ponorogo begini nih. Oh gitu. Iya. Bu Gus, kami ingin lebih memperjelas tentang versi reok yang tadi sudah disinggung, supaya kami lebih jelas lagi mengapa ada dua versi tadi. Oh iya. Ada dua versi. Versi yang pertama isinya adalah menyindir Raja Mojopahit Brawijaya V. Yang menciptakan adalah Ki Ageng Kutu Surya Ngalam atau Surukubeng. Isi daripada tarian itu, sindiran itu, rajanya adalah reoknya, ganongnya adalah Surukubeng, jatilannya itu diwadonkan, diwadamkan, dibuat perempuan karena tidak sindirannya kepada panglima-panglimanya itu tidak berani maju perang begitu. Nah, itu versi yang Ki Ageng pertama Kutu Surya Ngalam. Iya. Setelah masuknya agama Islam ke Ponorogo, mendesak agama Hindu, di mana Surukubeng itu memeluk agama Hindu. Nah, setelah kalahnya, tersingkirnya agama Hindu pada waktu itu, Katong sama Ki Ageng Mirah mencari bagaimana seni ini agar supaya tetap eksis, tetapi tidak menyindir bapak saya kan gitu. Oh, okay. Terus diciptakanlah reok seni versi Bantarangin. Dimunculkanlah figur Klono Sewandono, di mana Klono Sewandono itu sebagai raja, lalu Bujang Ganongnya itu sebagai patihnya, di mana jatilannya itu sebagai pasukan perangnya untuk bersama-sama melamar putri Kediri dari Songgolangit. Ada dua versi. Oh, ada. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sekarang gini, Bu.
kan ada macam-macam nggih. Apa ada yang mewakili rojo, ada yang jadilan, dan ada yang apa tadi? Bujang Ganong. Ya, Bujang Ganong. Nah, ini apakah ada makna, Bu? Makna dibalik itu? Iya, di mana ada unsur kesenian yang dibuat itu pasti ada maksud dan tujuan. Iya. Maksud dan tujuan itu sendiri daripada reog itu sendiri. Saya umur 67 ini, Bapak. Iya. Setiap ada gamelan reog ning nong ninggung dipukul, telinga mendengar, seluruh yang mendengar, baik itu tua muda, anak-anak, pasti mencari di mana sumber gamelan itu. Berarti gamelan reog itu adalah alat komunikasi pemersatu. Iya. Ditabung mesti ngelumpuk. Setelah itu pada waktu zamannya Presiden Soekarno ini dipakai untuk membangkitkan semangat-semangat. Setelah bersatu, sebelum reog dimulai, ini ada pidato-pidato dulu. Karena pada waktu penjajahan itu, Pak, ya. Sehingga untuk mempersatukan bangsa. Itu. Jadi gamelan itu sendiri sudah alat pemersatu bangsa. Baru gamelannya. Nah, setelah itu digelar tari warok. Warok ini adalah datang dulu warok tua itu warok, namanya warok itu sendiri juga Bapak sudah tahu ya, warok? Belum. Oh. Ketinggalan zaman, Bu. Warok. Jadi gini, Bapak, seseorang disebut warok itu yang menyebut bukan dirinya sendiri tetapi orang banyak. Oh iya. Warok itu orangnya suka menolong tanpa pamrih. Kalau orang kaya raya tidak pernah menolong dan sebagainya, dia dokdeng itu tinatah mendat jinoro mental, itu belum disebut warok. Warok harus komplit. Sabar, suka menolong, sabar, mungkin mengampuni, mengasihi. Terus itu tadi ya tinatah mendat jinoro menter, maksudnya apa meneh mung dijawel ora krasa, ditembak lakak-lakak dibedhe bedise, itu baru warok. Jadi warok itu mboten saged kebeset kalian gaman menapa kemawon. Jadi Ponorogo sekarang Pak tidak ada jari 5 ini yang namanya warok, hanya 1-2 saja. Karena warok harus setiap harinya ada poro-poro itu, Pak, sinoman yang selalu ngangsu waruh, ngangsu kawruh. Ya, murid seperti murid. Saya tuh tahu sendiri warok pada waktu itu anak sinoman ya usia likuran, las-lasan itu, Pak, di empernya, di terasnya itu menanti wejangan warok itu sendiri. Saya setiap bertamu itu di nomor 1 kan, Pak, penilik kebudayaan pada waktu itu. Jadi warok itu ada 2 ya, ada kekuatan apa itu ilmu gini, kemudian ada pengetahuan dan mungkin perwujudannya tadi yang dikatakan sabar, macam-macam. Kalau orang Jawa mungkin ilmu menep, tidak mudah marah, apa gitu. Betul. Betul. Malah warok yang itu tidak pernah, meskipun punya suami, punya istri, tidak pernah bersetubuh dengan istrinya, makanya warok itu suci gitu ya, suci. Kenapa dia terus senang melihat sesama jenis itu cuman senang menyekolahkan, begitu saja, Pak, menyekolahkan. Karena pada waktu itu memang warok itu sendiri, yang namanya warok itu sendiri ya harus bersih, harus suci, harus bagaimana, Pak, supaya ilmunya itu terus langgeng, dia tidak
mencemari, Oh, sehingga adanya bersih begitu. Itu warok. Itu warok. Warok. Lah kalau warokan Ada lagi beda. ada lagi. Beda. Warokan itu beda. Warokan itu bukan warok. Oh, imitasi. Nah, kan namanya an itu bukan warok. Warokan. Warokan. Jadi itu cuman orang yang berangasan, yang kumawani, kumandel, tidak ada isinya apa-apa, itu warokan namanya. Bayangan saya melihat gambar warok itu orangnya itu kejem. Gambaran saya kejem, mudah marah dan macam-macam. Ternyata bukan Warok tuh halus Budi, malah halus. luar biasa. Makannya saja hanya 1 sendok loh Pak. Iya. Dia itu kalau orang poso Senin Kemis, tidak Senin Kemis Pak, Senin Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu. Yo. Jadi makan tuh sedikit begitu. Makanya tidak ada warok yang dempal, nggak ada. Warok tuh kurus. Tapi kuat tirakat. Kalau gambaran di foto-foto itu kan ada agak merah dan macam-macam, bukan berarti Itu kan warokan atau gimana? ya, itu kan Pak, figur atau boleh dikatakan pemain Pak, acting Oh, acting acting dalam seni budaya reog itu. Acting. Umpama dalam pewayangan mungkin siapa itu kayak Pandu yang sabar, mungkin orangnya sabar, ilmunya penuh. Betul. Dan suka mengajar. Suka mengajar, suka memberi dan pinter menyembuhkan. Oh, ngaten iya. Penyembuh juga, Pak. Nah. Penyembuh juga. Kadang-kadang hanya diberi air begitu. Banyak yang datang ke warok itu minta sembuh, itu juga banyak. Kemudian yang lain, Bu, misalnya jadilan atau yang lain apa ada maknanya? Ya, jadilan itu adalah menggambarkan prajurit yang maju perang. Makanya tangkas, gerakannya tangkas, naik kuda, itu namanya jadilan. Kuda yang dinaik itu namanya eblek. Eblek. Ya. Kudanya itu namanya eblek. Iya. Oh. Kuda apa itu? Kuda aksesoris saja itu namanya eblek. Oh, yang dari apa itu bambu itu. Iya. Oh. Eblek. Yang lain tidak ada itu. Ya, sedangkan Bujang Ganong itu memakai topeng. Ya, topengnya adalah topeng seperti raksasa gitu. Gitu. Jadi itu ibaratnya patihnya Klono Sewandono. Ya. Nggih. Lalu kenapa sekarang menjadi reog di Ponorogo itu menjadi marak, menjadi disenangi oleh segala macam usia dan terkenal. Ya, karena gini, Ponorogo itu namanya sudah memiliki reog yang akan diperjuangkan oleh Yayasan Reog Ponorogo, YRP, Yayasan Reog Ponorogo, yang di situ saya juga duduk di dalam pengawas reog. Sehingga ini kenapa batik itu sudah diakui dunia? Ternyata caranya untuk bisa lolos diakui dunia, seperti contohnya batik. Batik itu di negara mana-mana banyak orang pakai baju batik. Makanya batik lolos menjadi milik dunia. Nah, ini sekarang Ponorogo ini berjuang agar supaya reog itu menjadi milik dunia. Setelah ditelusuri, semuanya sudah senang sama reog. Kenapa senang? Setiap Ponorogo tampil di Amerika gitu, penontonnya banyak, semuanya ikut joget. Itu senang, tetapi belum pengen menjadi pelaku reog itu sendiri. Kalau di negara-negara, di mana-mana negara itu sudah ada reog pelakunya di negara itu sendiri, barulah diakui sebagai milik dunia. Sekarang masih perjuangan. Makanya di Amerika itu mengatakan bahwa saya kepengen mempunyai reog tapi satu guru saja. Jadi sekarang seniman-seniman Ponorogo ini menggodok dirinya untuk bisa menjadi pelatih reog seutuhnya. Pelatih reog seutuhnya bagaimana? Bukannya tari saja.
Kalau tari, semua anak lulusan tari pasti bisa. Yang sulit adalah selompret. Ya, selompret. Harus bisa melatih nyelompret. Lah nyelompret itu sendiri tidak semua orang bisa. Lah penyelompret itu belum tentu bisa menari. Belum tentu bisa mengendang kan gitu. Apa itu keharusan Bu selompret itu? Iya, selompret adalah begini. Di dalam reog itu bukannya gamelan slendro saja, tetapi slendro dan pelok dipadu jadi satu. Gamelannya slendro, selompretnya pelok. Jadi tanpa selompret itu namanya bukan Ponorogo. Umpama diganti, kan ada apa itu? Orjen, kan selompret pakai itu. Di telinga itu juga nggak enak. Nggak beda. Bukan Ponorogo khas ya. Bukan khas Ponorogo. Yang terakhir Bu, ini apa ya? Panjenengan selaku budayawan, gitu. Apakah ada satu pesan harapan kepada anak-anak yang Kristen khususnya dan gereja Jemaat Ponorogo karena Ponorogo kan Jemaat Ponorogo kan yang di Ponorogo tentunya hidup bersama dengan reog dan warok tadi. Apakah ada harapan dan pesan khusus? Di mana YRP sudah memulai untuk mengadakan diklat pendidikan dan pelatihan pembarong. Dan ini kenapa pembarong? Karena YRP itu sudah mendata di mana ada reog, disitulah banyak pembarong yang drop-dropan, pembarong pinjaman dari daerah setiap lain. Tanggal 11 di seluruh kelurahan dan desa, 360 desa di Ponorogo itu harus mementaskan reog. Itu kenapa? Karena kepengennya Ponorogo itu setiap desa atau kelurahan mempunyai peraga reog komplit. Karena dipentaskan dalam satu hari yang sama, sehingga banyak yang kepincangan. Dulunya baru-baru pinjam ke Magetan, pembarongnya ada pembarong Trenggalek, ada pembarong Madiun, dipinjam untuk pentas tanggal 11. Lama-kelamaan si kepala desa itu kebingungan keuangan. Ternyata seluruh dana yang ada itu terserap hanya diberikan kepada orang luar saja. Sedangkan anak-anaknya sendiri yang gambel, yang senggak, yang itu sama sekali tidak mendapatkan rupiah apa-apa. Dengan demikian dia berinisiatif untuk melatih pembarong, untuk melatih jadilan, untuk melatih klono, untuk melatih ini. Nah, sekarang karena dilihat demikian ada salah satu grup reog di Badekan, dulunya tidak punya pembarong, sekarang punya pembarong. Dulu nggak punya klono Siwandono, sekarang punya, luar biasa itu. Nggak punya ganong, sekarang punya. Melatih sendiri, disekolahkan sendiri, sehingga desanya mempunyai. Diharapkan demikian seluruhnya nanti, seluruh kelompok reog yang ada itu mempunyai personil yang komplit. Dengan demikian si YRP itu menangkap isu-isu itu, dilatihlah sekarang mulai pembarong. Besok baru nyelompret, karena selompretnya itu ternyata sulit. Di mana-mana nyelompret di situ sudah ditungguin penjemput. Kayak selesai diangkat ke sana, nyelompret ke sana, sehingga tanggal 11 itu bisa nyelompret di 4 tempat. Nah, diharapkan agar supaya punya reog ya punya seluruh personil yang ada. Itulah harapan kami. Itu karena di Unmuh itu sudah ada reog Muslim. Jadilannya itu pakai celana panjang, ini panjang, pakai jilbab. Kenapa kita yang Kristen tidak mengembangkan seni budaya kita sendiri? Nah, itulah bisa juga dipakai untuk mengembangkan, menyampaikan ayat-ayat yang ada di Alkitab kita, yang dimana karena ninggung ditabuh berkumpul, lah disitulah bisa kita berikan yang sesuai harapan Tuhan Yesus itu sendiri mestinya. Nah, dengan berlatih, saya kira meskipun kita orangnya sedikit,
Kalau membuat satu grup reog saja cukup kok. Ngaten nggih. Cukup dan bisa, seharusnya bisa. Kita sudah punya ganongan putranya Pak Anu itu, kalau tentang apa bisa dilatih kok. Ngaten nggih. Matur nuwun Bu Kus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kami boleh menambah pengetahuan dan sekaligus mencerahkan ternyata banyak hal yang belum kami ketahui. Khususnya gereja bisa apa ya, semacam perpaduan atau ibadah dengan memakai musik apa itu reog, itu mungkin menarik seperti pernah kita lakukan di Natalan itu. Ngaten, mugi Gusti berkahi panjenengan terus maju untuk menjadi berkah melalui apa yang panjenengan lakukan sebagai budayawan Ponorogo. Saya minta maaf kalau ada kekurangan karena mendadak sekali Bapak datang langsung. Yang maaf punten. Selamat sore, bagaimana Bapak Ibu wawancara dengan budayawan warga kita Ibu Kusaria. Kiranya dapat menambah pengetahuan kita tentang reog Ponorogo khususnya. Bapak Ibu, ke depan kita berharap bahwa budaya-budaya Jawa yang ada khususnya di Ponorogo ini kita coba untuk kita gabungkan dengan ibadah atau liturgi ibadah di GKJW Jemaat Ponorogo. Kiranya menjadi berkah. Salam